Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 OTKP 3 akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN dengan judul materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi. Guru mata pelajaran kami adalah Ibu Nina Marliana Purwantini, SPD. Adapun nama dari anggota kami yang pertama ada Nurbaca Salsabila, nomor absen 22. Dina Febrianti, nomor absen 9. Novi Oktaviani, nomor absen 21. Ayu Rahmadani, absen 4. Aminah Maulida, absen 2. Devina, absen 8. Mari kita simak latar belakang dari masa reformasi. Yang pertama ada pengertian. Baik, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang lahirnya masa reformasi. Yang pertama itu ada pengertian. Apa sih masa reformasi itu? Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998. Mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1968 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya ada masa reformasi tahun 1998 dan tragedi Trisakti. Selanjutnya ada bagian B, reformasi 1998 di Indonesia. Kondisi pemerintahan sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disingkat KKN. Marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat, maka terjadi gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa dan intelektual. Ada 7 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu adili Soeharto dan pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan hapuskan dui fungsi ABRI. Selanjutnya, bagian C, tragedi Trisakti. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadi kerusuhan berupa tokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dihancurkan, dibakar, dan juga dijarah. Selanjutnya ada pendudukan gedung MPR DPR dan dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi. Lalu selanjutnya ada bagian D, pendudukan gedung MPR atau DPR. Setelah gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti, menyulut emosi mahasiswa lain untuk mendatangi gedung MPR atau DPR dan berniat mendesak Presiden Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Pada tanggal 20 Mei 1998, para mahasiswa mendatangi gedung MPR atau DPR di Senayan, sehingga membuat Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tanggal
21 Mei 1998 dan meletakkan jabatannya pada wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Dengan lengsernya Bapak Soeharto dan majunya Bapak B.J. Habibie, dengan ini menandakan bahwasannya dimulai masa reformasi di Republik Indonesia. Selanjutnya ada dinamika persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Masa atau periode ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Masa inilah yang sering kita sebut sebagai era reformasi. Pada masa ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana disusun pemerintahan yang konstitusional atau berdasarkan pada konstitusi, yang mana pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi. Yang pertama ada pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, di mana dengan mengamandemenkan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, dapat diharapkan berbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan, dampak negatif, dan positif dari masa reformasi. Tujuan masa reformasi menurut keterangan MPR RI nomor 10 MPR 1998, reformasi bertujuan mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, khusus bidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya. Berikut tujuan reformasi secara rinci. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, khususnya untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas ekonomi nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh segi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Dampak positif bagi bangsa Indonesia. 1. Masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintah. Kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. 2. Derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintah yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. 3. Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Terakhir ada dampak negatif pada masa reformasi 1998. Yang pertama yaitu iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Yang kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Yang ketiga, banyak demonstrasi yang seharusnya sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang keempat, ada meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya, sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa like. Kami